Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Anis di sini. Yeay. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Semoga selalu dalam lindungan Maha Kuasa dan diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berkah dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Oke? Karena adanya virus pandemi corona yang melanda negeri kita tercinta, disitulah saya diberhentikan dalam pekerjaan saya. Dan setiap hari di rumah saya hanya punya pekerjaan aktivitas yaitu rebahan. Maka dari itu hal yang paling sering saya gunakan adalah handphone. Jadi saya suka banget lihat, waktu itu saya suka lihat YouTube, suka lihat review-review, suka lihat tentang ingredients ataupun cara-cara gitu teman-teman. Dari situ saya suka beli produk, saya suka beli produk untuk merawat saya. Pada saat itu kan saya suka di rumah, jadi sebenarnya saya ini tipe orang yang nggak suka ngurus diri ya teman-teman. Jadi kesibukan saya tiap hari cuma cari uang aja. Setelah saya di rumah itu saya punya sedikit kesadaran bahwa memang saya itu udah mulai beranjak tambah tua, jadi saya memang harus menggunakan skincare. Nah pada saat itu saya memang lagi cari-cari gitu, dan akhirnya saya beli, dan ada beberapa skincare itu yang nggak cocok di wajah saya. Dan daripada numpuk di rumah, dan akhirnya saya berinisiatif untuk menggunakannya sebagai bahan review. Saya membuat video di YouTube ini sekaligus memberikan informasi mengenai skincare produk tersebut yang cocok di wajah saya. Mungkin saja ini cukup membantu buat kalian, seperti halnya saya nonton video orang lain. Dan YouTuber yang cukup besar yang sering saya tonton di sini adalah Suhail Salim. Kalian bisa lihat ini gambarnya di atas. Suhail Salim itu sangat-sangat cerdas sekali dalam berbicara, dan menurut saya itu dia bisa dicerna apa perkataannya tuh jelas banget, dan dia itu juga suka bercanda yang saya suka juga. Dan di situ saya baru mengetahui kalau memang YouTube itu bisa menghasilkan uang, dan saya juga lebih bersemangat membuat video. Dan tentunya saya di sini nggak akan bisa seperti ini, nggak akan bisa mencapai monetisasi jika saya tidak melihat video-video dari orang-orang yang sudah terkenal untuk yang bisa dibilang konten kreator ya teman-teman. Jadi seperti Khairunisa Adlina, seperti Riri Fajri. Jadi dia cukup menginspirasi dan membuat saya itu sadar bahwa kualitas video dan cara-cara yang benar itu bisa menaikkan rating kita di YouTube. Jadi saya ada sedikit cerita, pernah suatu ketika saya tuh masih belajar dalam cara edit video. Jadi sebenarnya saya itu benar-benar orang yang nggak mengerti apapun teman-teman, nggak mengerti acara edit, ini harus seperti apa, bagaimana, saya nggak begitu paham. Tapi menurut saya kualitas video, jika kita ingin ditonton orang itu, orang bisa betah untuk nonton kita, kualitas video itu sangat dipentingkan. Maka dari itu saya belajar sedikit-sedikit mengedit video. Awal mula saya pernah edit video menggunakan KineMaster, tapi ternyata pikiran saya itu tidak bisa mencapai untuk mengedit yang menggunakan KineMaster. Karena menurut saya orang yang editnya menggunakan KineMaster itu adalah orang-orang yang kreatif, dan itu adalah tipe orang yang termaksud nggak bisa ribet ya teman-teman. Jadi orangnya cukup sederhana aja. Jadi saya di video mana aja yang kalian lihat, mulai dari atas hingga dari awal sampai sekarang ini, saya menggunakan edit video menggunakan Filmora. Jadi saya menggunakan Filmora. Menurut saya Filmora itu mudah sekali dicerna, mudah sekali dipelajari, dan menurut saya Filmora itu mudah dan gampang banget. Jadi buat kalian YouTuber pemula, kalian juga bisa mencoba Filmora. Kalau kalian memang merasa agak sedikit susah menggunakan KineMaster atau menggunakan yang lainnya, edit-edit yang lainnya. Jadi Filmora ini memang berbayar, tapi menurut saya cukup nggak terlalu mahal juga sih, karena saya kan ambilnya per tahun. Jadi kalau per tahun itu, kalau sekarang itu masih sekitar 260 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal, tapi di situ kita juga banyak sekali disediakan, mulai dari kayak stiker, kayak kita bisa nambahin gambar, ngilangin suara atau nambah suara di situ, pokoknya lengkap banget. Dan menurut saya Filmora ini recommended banget buat kalian yang YouTuber pemula masih pembelajaran mengedit. Dan kalau misalnya kalian udah mahir juga, kalian tetap bisa menggunakannya. Karena menurut saya Filmora itu, kalau kalian juga
bisa sedikit lebih kreatif, kalian juga bisa nambahin semua. Udah kayak lebihnya kayak KineMaster, tapi dia udah nggak ribet banget. Jadi Filmora itu memenuhi sekali buat para YouTuber. Video-video di dalam YouTube saya itu semuanya nggak ada yang berupaya keras teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat kalian semua YouTuber pemula, kalian itu harus menggunakan konten-konten video yang dekat di hati. Maksudnya adalah konten yang memang itu adalah keseharian kalian. Jadi kalian tuh nggak usah ribet banget untuk ngeluangin waktu untuk yang kalian tuh ekspektasinya seperti apa. Kadang itu belum tentu juga. Jadi kadang yang penonton mau itu adalah kualitas dari video kita. Jadi dimana kalian ada bakatnya, di situ kalian kembangkan. Misalnya kalau kalian itu sehari-harinya itu suka ngevlog, suka pergi jalan-jalan, kalian bisa gunain itu untuk ngisi video kalian. Misalnya kalau kalian tuh bilang kalian tuh gaming ya teman-teman, kalian cuma suka ngegame aja di rumah, kalian cuma suka rebahan, kalian juga bisa itu sekalian. Kalian bisa live streaming, kalian bisa ngedit juga buat YouTube kalian, atau mungkin kalian itu suka memasak. Nah, ini informasi banget ini buat para cewek-cewek tentunya, buat para ibu-ibu juga. Memasak itu pasti dibutuhkan banget. Misalnya ada resep terbaru, ada cara-cara yang ampuh untuk misalnya ngilangin rasa pahit, buat cepat lebih lunak, bagaimana caranya, ada strategi apa. Pokoknya kalian punya ilmu apa, sebarkan aja. Kalau di YouTube ini informasi apapun itu pasti ada bayarnya teman-teman. Kalian mau dihujat, kalian sanjung, jadi semuanya itu kayak berbayar, ada bayarannya. Kalau kalian dihujatnya mungkin di luar sosial media, mungkin nggak begitu kalian diuntungkan. Tapi kalau di YouTube ini kalian komen apa aja itu sudah menguntungkan banget, asal itu komennya itu nggak jorok, nggak melebihi batas wajar, itu masih dalam batasan komen yang nggak apa-apa gitu, cuma kritik dan saran atau gimana, itu udah nambah omset kalian disuka atau enggak. Yang penting kalau di YouTube kalian dilihat, nah pasti di situ kalian dapat untungnya. Seperti yang udah saya ceritakan di awal, kalau memang saya di sini suka review, suka tutorial gitu, memang itu adalah keseharian saya sebenarnya. Jadi jadi intinya gini teman-temannya, dulu banget waktu saya masih kerja di daerah, saya suka banget menggunakan make up. Jadi saya sedikit lebih banyak gimana ya maksudnya, sedikit banyak itu mengerti, tapi bukan yang paham atau ahli ya teman-teman, cuma ngerti. Dan sekarang saya suka cari reviewnya juga, ternyata banyak sekali yang review-review. Dari sini tuh saya merasa saya dekat di hati saya menggunakan review, saya suka menggunakan hal-hal demikian. Jadi ya saya berbaginya dengan hal apa yang memang keseharian saya. Jadi di sini saya tuh nggak berupaya yang gimana-gimana banget. Kalau kalian lihat juga video saya itu, kalian bisa scroll terus ke bawah. Di video saya ini cuma informasi mengenai masker, apa manfaat masker bahan alami, tentang masker murah. Tentunya itu di video ini tuh nggak ada yang kalian tuh harus merogoh kocek yang mahal, kalian harus kesusahan, kalian cuma bisa nonton aja atau gimana. Enggak, di channel saya ini saya cuma ingin menginspirasi, cuma ingin memanfaatkan diri, apa yang saya ketahui, saya menyebarkan informasi ini. Dan juga saya nggak lupa untuk minta kritik dan sarannya, atau kalau memang ada salah-salahnya bisa dikoreksi juga. Jadi di YouTube ini kita tuh bisa mengekspresikan diri dengan cara kita bisa membuat video sesuai dengan apa yang mendasar di dalam diri kita, itu apa yang menonjol. Kita bisa berbagi, kita bisa cari teman, kita bisa bareng-bareng, pokoknya bisa seneng. Yang paling saya suka di sini bisa menyimpan momen. Jadi buat kalian tuh yang suka jalan-jalan, suka punya hubungan dengan keluarga, kalian bisa ngevlog keseharian kalian juga. Kalau di YouTube itu orang kepo aja, kalian dikepoin orang, kalian diuntungkan di sini. Dan perjalanan saya itu mulai nge-YouTube hingga dimonetisasi itu menurut saya juga nggak mudah teman-teman. Saya itu udah lama banget bayangin kapan saya bisa bikin video perjalanan menuju monetisasi ya, seperti yang saya lihat itu di video-video orang lain gitu. Dan sekarang itu saya sempatkan, memang saya excited banget walaupun ini memang malam hari gitu, ini hujan-hujan, pokoknya memang saya semangat banget, pokoknya saya ingin bikin video ini. Jadi sebenarnya itu nggak mudah banget. Kalian tahu nggak perjuangan saya untuk mencari subscriber untuk menuju ke 1000 itu? Awal-awal itu gini ya teman-teman. Saya bikin video, saya bikin channel YouTube, semua teman-teman saya itu saya kasih tahu subscribe ya, semua saya kasih link saya, semua saudara saya teleponin, kalau ketemu teman saya mintain HP-nya, pokoknya
ini istilahnya tuh kayak saya tuh minta kayak maksa gitu loh, bukan ini subscribe kan dukungan dari mereka sendiri yang memang subscribe kita itu enggak. Jadi kadang-kadang saya merasa kok gini ya, kayaknya nggak gini deh. Nah dan akhirnya itu, dan kalian tahu nggak, saya sempat Nisa Adlina ini bahwa sebenarnya sub for sub itu nggak berpengaruh banget ke video kita. Jadi memang subscriber kita itu nambah, atau mungkin waktu jam kita itu tambah kalau kita bisa view for view. Tapi sebenarnya itu nggak bisa berlangsung lama. Jadi itu akan menambah kalau kita memang mengerjakannya. Tapi kalau kita nggak mengerjakannya, otomatis itu nggak ada yang lihat juga. Soalnya karena yang lihat kita itu cuma yang battle sama kita. Untuk yang orang sebenarnya penonton sejati yang suka dengan channel kita itu malah nggak ada. Soalnya YouTube itu lebih pintar daripada kita. Jadi dia lebih bisa mendeteksi untuk channel yang sama itu, masa iya nonton kita terus gitu ya kan. Jadi kalian yang suka sub for sub atau view for view, kalian bisa mikir lagi teman-teman, bahwa apa yang kalian lakukan itu sebenarnya nggak menguntungkan buat channel kalian. Memang kalau mungkin waktu jam kalian atau subscriber kalian itu nambah, tapi sebenarnya itu nggak murni. Dan kalau misalnya kalian ini nggak ada waktu juga buat ngelakuin itu, pasti itu nggak nambah, karena itu yang nonton kalian cuma yang memang kesadaran kalian. Juga biasanya saya sering juga sih lihat di postingan untuk jual subscriber, jual jam tayang, garansi 1 tahun, garansi 1 bulan. Sebenarnya itu malah aneh banget gitu loh kalau kita beli. Karena ini juga ada pengalaman saya sebenarnya. Saya tuh nggak subscribe channel, dan tiba-tiba di situ saya subscribe. Dan di situ saya mikir teman-teman, saya tuh nggak subscribe, tapi di sini subscribe dan channel itu pun nggak ada yang manfaatnya gitu loh, nggak jelas. Dan nggak ada yang diupload itu juga nggak begitu ada, tapi subscribe-nya banyak banget. Kan nggak mungkin ya kan, itu pasti agak rada aneh gitu. Dan juga kalian tuh harus tahu kalau subscriber beli itu biasanya punya umur, berapa bulan kemudian itu hilang. Memang bertambah, kalau kalian beli itu bertambah, tapi nanti lama bisa hilang juga. Jadi kayak gitu. Jadi YouTube itu lebih canggih, lebih pintar. Kalau kalian tuh memang ingin